Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, akhwat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah libur pekan lalu ya karena Lebaran. Id Mubarak semuanya. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan dan kita juga ditetapkan atau istiqomah dalam melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan. Allahumma amin. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Kita sampai pada pembagian isim ditinjau dari bilangannya. Sebelumnya 2 pekan lalu kita sudah bahas ini ya, eh, apa namanya tabel ini, dan setelah hari ini sebagai penjelasnya. Baik, pembagian isim ditinjau dari bilangannya. Isim dapat dibagi menjadi banyak kategori berdasarkan berbagai tinjauan. Salah satu yang paling mendasar, salah satu yang paling mendasar adalah pembagian berdasarkan bilangannya, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Ya, jadi isim dilihat dari bilangannya itu dibagi 3. Isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Ini dihafal ya. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Baik, isim mufrad itu apa? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan tunggal, ya, singular kalau dalam bahasa Inggrisnya kan. Nah, tunggal satu. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita katakan sebuah pohon, pohonnya ada satu. Sebatang kayu, kayunya ada satu. Sebuah pensil, pensilnya ada satu. Nah, itu kita bilangnya isim mufrad. Oke ya. Nah, ini dicontohkan muslimun. Satu orang muslim atau seorang muslim. Muslimun ini laki-laki. Nah, kalau perempuannya tinggal ditambahin tak marbutoh. Muslimatun, muslimun, muslimatun, ya. Kemudian muhandisun artinya engineer, insinyur, ya. Laki-laki, kalau yang engineer-nya adalah perempuan, tinggal kasih tak marbutoh. Muhandisatun, muhandisatun. Seperti itu. Fatimatu, Fatimatu. Ya, ini perempuan jelas nama perempuan ya. Fatimatu, seorang Fatimah ya, seorang Fatimah. Eh Waktu itu sudah kita singgung ya kan, nggak tahu apakah teman-teman atau akhwat semuanya menuliskannya atau tidak, bahwa nama perempuan itu tidak boleh bertanwin. Nama perempuan tidak boleh bertanwin. Fatimatu, Aisyatu, Zainabu, Zainab, Aisyah, ya Ruqayyah, Ruqayyatu, tidak boleh bertanwin. Mau dia nama Arab, nama perempuan Arab, atau nama perempuan nggak Arab seperti kita, Ime, Vina, Rini, Vini, ya kan? Itu nggak nama-nama nggak Arab, ya itu juga nggak ditanwin. Mudah-mudahan bisa difahami. Kecuali kalau nama perempuannya itu ya 3 huruf saja. Ya, Hindun. Ya, misalnya Hindun, ha, nun, dal. Hindun. Nah, itu baru bertanwin. Kalau nama perempuannya itu hanya terdiri dari 3 huruf, maka itu boleh ditanwinkan Hindun. Ya, kalau selebihnya tidak bolehnya seperti nama-nama kita. Ini tidak ada yang bertanwin. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian at-talibu, ya, seorang murid. At-talibu. Nah, nah ini waktu itu kita sudah singgung juga. Ini kenapa nggak bertanwin? Karena ada alif lamnya. Isim yang kemasukan alif lamnya ya seumur umur tidak boleh dipakai tanwin. Oke?
Muslimun nggak ada alif lamnya, maka ditanwin muslimun. Muslimatun nggak ada alif lamnya, maka itu bertanwin muhandisun, ya. Kemudian at-thalibu, ya, karena ada alif lamnya maka tidak boleh ditanwin, itu sudah kaidah mutlak. As-solihatu, ya, as-solihatu di sini perempuan yang solihah. As-solihatu, ya, alif lam, ya, alif lamnya, kemudian tak marbutohnya nggak pakai tanwin. Mudah-mudahan bisa difahami. Ini untuk isim mufrad, ya, tunggal artinya. Ya, baik. Sekarang masuk ke isim musanna. Ya, kalau ada tunggal maka ada ganda. Nah, ganda di dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu disebut dengan isim musatsa. Tak tak sini itu sa, tulisannya musatsa. Musanna, isim musanna. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia contohnya ya dua buah pohon, dua batang kayu, dua buah pensil, dan lain sebagainya. Nah, ini ada kaidahnya dalam bahasa Arab. Kalau isim musanna itu hanya ditambahin alif dan nun di belakang hurufnya atau ya dan nun. Ya, seperti tadi kan muslimun, seorang muslim, satu tuh. Nah, kalau dua orang muslim, muslimani, muslimani ditambah alif dan nun belakangnya. Ini juga bisa juga ditambahin ya dan nun, muslimaini. Nah, 2 pekan lalu kita sudah singgung, ya, ini tergantung i'rabnya, tergantung i'rabnya. Kapan kita pakai muslimani, kapan kita pakai muslimaini, ya. Muslimani sama-sama 2 orang muslim. Cuma, ya, keadaannya berbeda. Oke, nanti insya Allah kita akan bahas. Kemudian kalau 2 perempuan muslim, muslimatani, muslimataini. Oke. Nah, teman-teman atau akhwat kalau melihat isim belakangnya ada alif dan nunnya, ya, itu dipastikan jumlahnya 2. Muslimaini. Begitu pula kalau melihat di belakang isim itu ada ya dan nun, ya, dan sebelumnya ada fathahnya. Karena ada sebelumnya kasroh. Muslimina. Ada. Nanti jamak itu. Ya, kalau melihat ya dan nun di belakang isim, kemudian sebelumnya ada fathah, muslimah, maini, menandakan jumlahnya 2. Muslimatani, ada alif nunnya, jumlahnya 2. Muslimataini, ya, muslimataini, sebelumnya ada fathahnya, taini, menandakan 2 orang muslim, 2 perempuan muslim. Baik, begitu pula dengan muhandisani, muhandisaini, ada muhandisina, ya, muhandisina berarti engineer-nya banyak. Kalau muhandisaini sebelum ya sukun itu ada fathahnya, ya, huruf sebelum ya sukun itu ada fathah, menandakan jumlahnya 2, 2 orang insinyur, ya. Fatimatani, Fatimataini. Nah, begitu pula dengan nama Fatimah. Ya, ada 2 Fatimah nih. Kita nggak perlu bilang Isnin Fatimah, nggak perlu. Kita bilang Fatimatani atau Fatimataini, tergantung kondisinya. Baik. Kemudian at-tolibu, tadi yang singular, satu, tunggal. Kalau 2 murid, at-tolibani, at-tolibaini, ya. At-tolibani, at-tolibaini, as-solihatani, as-solihataini. Nah, saya mau masing-masing akhwat di sini diucap, ya. Diucap beberapa kali muslimani, muslimaini, ya, seperti yang saya ucapkan tadi. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian masuk ke isim jamak, ya. Jadi tadi ada apa? Isim mufrad, kemudian ada musanna, isim musanna, dan yang terakhir di sini adalah isim jamak. Yang terakhir apa? Ja? Jamak. Iya. Jamak. Ya, kalau mufrad tadi tunggal, musanna 2, kalau jamak itu lebih dari 2, mau dia 3, 4, 5, dan sebanyaknya, itu kita bilangnya jamak. Ya, jamak sendiri itu artinya kumpul. Ya, jamak artinya kumpul. Baik.
Kemudian contohnya nih, banyak kayu atau 3 buah pohon atau pensil-pensil. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan kalau mau lebih dari satu kan kita cuma apa lebih dari dua misalnya kita hanya menambahkan kata itu buku-buku atau banyak buku, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu kayak gitu kan. Tinggal mengulangi katanya itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak ya. Di sini ada yang namanya jamak, itu bilangannya lebih dari dua. Nah, di sini perlu diketahui juga kalau jamak dibagi menjadi tiga. Ya, ada jamak muzakkar salim, waktu itu kita sudah singgung. Ya, kemudian ada jamak muannas salim, kemudian ada jamak taksir. Yuk disebutkan, yuk bareng-bareng. Jamak muzakkar salim, Salim, ya jamak jamak, muannas muannas salim, salim, dan jamak 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 muannas salim, taksir. jamak taksir. taksir. Betul. Sekali lagi, jamak muzakkar salim, Jamak muzakkar Jamak salim, muzakkar salim, jamak muannas jamak salim, muannas jamak salim, taksir. muannas salim, dan dan jamak jamak taksir. taksir. Baik. Nah, oke ya. Nah, jamak mudzakkar salim dipakai untuk menyatakan bentuk isim plural yang berjenis laki-laki. Ya, namanya mudzakkar berarti pertama dulu jamak lebih dari dua nih. Oke, mudzakkar. Nah, ini menunjukkan laki-laki. Salim, salim itu artinya beraturan. Beraturannya bagaimana? Nah, kalau muslim, seorang muslim, kalau banyak muslimnya bagaimana? Muslimuna. Muslimuna ditambahin waw dan nun. Muslimuna. Atau tambahin ya dan nun juga, tapi sebelum ya kasroh muslimina. Muslimina tergantung nanti kaidahnya dia berirab apa? Marfu'kah atau mansubkah atau majrurkah? Nanti insya Allah kita akan juga bahas bersama. Ya, yang jelas ketika akhwat menemukan isim setelahnya ada waw dan nun, ya itu adalah jamak mudzakkar salim, atau menemukan ya ya dan nun dan sebelum ya ada kasrohnya maka itu adalah jamak mudzakkar salim. Tadi kita sudah singgung ya, kalau ketemu ya ya dan nun tapi sebelumnya fathah maka dia musanna, muslimaini. Kalau muslimina jamak mudzakkar salim. Begitu pula dengan al-kafiru, al-kafiruna, al-kafirina. Kita suka baca surat Al-Kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, al-kafirun di sini adalah jamak mudzakkar salim, artinya orang-orang kafir. Zaidun, Zaidun adalah nama laki-laki Arab, ya Zaidun, ya. Kalau banyak, ya Zaiduna ditambahin waw dan nun. Atau ya dan nun Zaidina, Zaidun, Zaiduna, Zaidina. Sekarang pertanyaannya Mbak Ime. Iya, Mbak Vina. Baik, Zaidun satu Zaid, tapi saya mau bilang dua Zaid Mbak, gimana ya? Oh, Zai, Zaidaini. Enggak. Zaidaini atau oke, atau satu lagi. Zaid, Mm-mm. Yuk, Za, Zaid. Zaidani. Santi. Tambah tinggal kasih alif dan nun. Oh, Tanwinnya dihilangkan, ya, dikasih harokat fathah, kemudian dikasih alif dan nun. Zaidani atau Zaidaini. Oke ya? Nah, itu Mbak Vina. artinya dua Oh, Zaid. tanya Mbak Vina. Maaf. Iya. Mbak Vina, kalau misalnya isinya kayak kafirun gitu, isinya harus laki-laki semua atau itu campur juga Mbak Vina? Ya tergantung. Perempuan. Kalau apa namanya kebanyakan laki-laki ya kafirun. Nah, walaupun di situ ada satu perempuan, dua perempuan, nggak masalah. Oke? Ya? Sama seperti kita mengucapkan salam Assalamualaikum. Kum sebenarnya untuk banyak laki, untuk laki-laki. Tapi walaupun itu sudah memang sudah perkataannya seperti itu Assalamualaikum. Ya, mau dia banyak, mau dia laki-laki banyak atau perempuan banyak, ya, karena memang kalimatnya seperti itu Assalamualaikum kita pakai saja. Oke, Kalau tergantung perempuan konteksnya. banyak dengan laki-lakinya sedikit juga sama. Kalau Itu Mbak perempuannya Vina. banyak biasanya pakai yang nanti ada jamak muannas Oh, salim ini. Oke ya, kita lihat konteksnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
Nah, baik. Oke, Mbak Ime tadi sudah Zaidun, Zaidani atau Zaidaini. Baik. Kalau Muhammadun, Mbak Ime, Muhammadun. Yuk, jadikan dua Muhammad. Muhammad Dani, Ahsanti atau Muhammadaini, Ahsanti. Oke. Kalau Muhammadnya banyak, Muhammadun, Muhammadun, Muhammaduna. nah, Muhammaduna, Muhammaduna. Oke. Atau yuk yang ya nun. Muhammadina, Muhammidina. Muhammadina. Muhammadinah ya Muhammadinah ya Muhammaduna atau Muhammadinah ya seperti itu ya. Baik, terima kasih Mbak Ime. Sekarang yuk Mbak Vini yuk. Makin Yuk, kalau solihun, solihun dua solihnya dua orang solih. Yuk gimana berarti? solihani, So, sonya panjang. Solihani. solihani, Nah, oke. Yang satunya lagi gimana? solihaini, Ahsanti. Kalau orang solihnya banyak. So, solihuna, solihuna. Atau satu lagi. solihina, Ahsanti. Mukminun. Yuk, orang mukminnya dua aja. mu, mukmin, mukminani, Ahsanti. Kemudian uh, satunya lagi. mukminaini, Ahsanti. Kemudian kalau banyak orang mukminnya. mukminuna, Atau satu lagi. dengan mukminuni, de Ahsanti. mukminina, mukminina. Mukminun. Ahsanti. Baik, terima kasih. Sekarang Mbak Nur Hidayah. Ya, Ustazah. Kalau mukminun, kaum mukmin laki apa namanya orang mukmin laki-laki. Kalau perempuannya bagaimana? Mukminatun. Mukminatun ya, muslimun, muslimatun, mukminun, mukminatun. Oke, dua orang perempuan mukmin. Mukminatani. Ahsanti satunya lagi. Mukminataini. Ahsanti kalau dua maaf orang mukminnya banyak laki perempuan. Oh belum ya Mu, kita belum bahas. Belum kita bahas. Mukminnya banyak laki-laki. mukminuna. Oke, satunya lagi. Mukminina. Ahsanti. Oke, terima kasih. Satu Masih lagi. Ustazah. Ya, satu lagi Mbak Fitriyanti mau mencoba? Boleh, 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 Mbak. Oke, saya tulis aja di sini biar enak. Oke, tadi kan mukminun tuh. So imun, so imun. Orang yang berpuasa laki-laki satu. Yuk, sekarang jadi orang yang berpuasa dua. Soimuni. Saya, Soimuni, Mbak. saya bilang dua, dua. Oh, dua. Nah, Eh, Soimani. so imani. Oke, satunya lagi gimana bilangnya? Soimaini. Oke, so imani atau so imaini. Ya, sekali lagi saya apa namanya tekankan kalau so imaini kapan kita pakai so imani, kapan kita pakai so imaini itu tergantung i'rabnya. Oke ya, tergantung i'rabnya. Baik. Oke, so imani dua orang puasa. Ya, sekarang kalau yang berpuasa adalah perempuan, berarti satu aja. Soim, So Soimatun. So imatun. Oke. Kalau yang berpuasa adalah dua perempuan, berarti Soimataini. so sebelumnya sebelum so imata ini Soimatani. so imatani. Oke. So imatani atau Soimataini. ahsanti. Baik. Kalau yang oke, sekarang yang soim yang laki-laki dulu untuk banyak yang berpuasa ini kaum laki-laki. Berarti Soimana. hmm, yang banyak yang jamak itu gimana Oh, kaidahnya? Soimuna. Gitu, So, Mbak. iya, so imuna Soimuna. atau Eh, Soi.
Mina. Gitu, So, Mbak. ya, so imina. Oke, ahsante. Lagi, atta ibu. Atta ibu itu artinya orang yang bertaubat. Satu laki-laki. Orang yang Jadi, bertaubat, satu ini laki-laki. untuk yang jamaah ini, Mbak ya, Muzakkar Salim. Enggak, atta ibu mufrad satu lagi, satu aja. Oh, satu aja nanti Satu mau dibawa. aja Ah, mau artinya dibawa. orang yang bertaubat. Orang laki-laki yang bertaubat. Atta ibu. Baik. Kalau yang bertaubat laki-laki dua, bagaimana? eh jadi atta atta ibu nih. Hmm, kalau dua itu loh. Dua itu Oh, tadi. atta atta ibani. Oke, atanya dua dua rokat panjangnya. Atta ibani. Oke, atta Ya, Mbak. ibani atau yuk Atta ibaini. atta ibaini. Ahsanti. Dua laki-laki yang bertaubat. Baik. Sekarang yang bertaubat itu banyak. Gimana? eh at, atta ibuna. Atta ibuna. Oke. Atau Ya. Eh, atta atta ibaina. hmm, kalau bayi itu dua. Ata Ini kan ibnu. atta Oh, ibani, atta atta ibina. ibaini dua. Atta 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 ibina. Nah, taibina ahsanti. Oke ya. Nah, seperti Ya, itu. Mbak. Itu banyak di dalam Al-Quran kita akan mendapati ini. Banyak sekali. Bisa Insya difahami Allah, ya, Mbak. Mbak Fitri ya? Allah. Insya Allah, Mbak. Baik. Santai. Ya, sekarang. Jamak mu'anas salim dipakai untuk menyatakan isim plural banyak yang berjenis perempuan. Kalau tadi mudzakkar, sekarang mu'anas. Cara membuatnya ini di sini, ya kan? Yang tadi misalnya muslimatun, oke? Tak marbutohnya itu dijadikan tak maftuhah. Ya, dan sebelum tak maftuhah dikasih alif, ya, dikasih alif. Nih contohnya nih. Mu'minatun. Mu'minatun seorang perempuan mukmin, ya, mukminatun. Kalau banyak mukminatun, tak marbutohnya dibuka menjadi tak maftuhah. Sebelum tak maftuhah dikasih alif, ya, sebelum huruf terakhirnya ya dikasih alif. Mukminatun, yang tadinya mukminatun, mukminatun, atau kalau i'rabnya dia mansub atau majrur mukminatin, oke ya, mukminatun, mukminatin. Al kafiratu, ya, orang kafir perempuan satu. Kalau banyak bagaimana? Nah, sebelum tak marbutoh di sini dikasih alif, ya, setelah ro berarti ya, dikasih alif, kemudian tak marbutohnya dibuka, ya, tak maftuhah. Al kafiratu, ya, atau al kafiroti. Ya. Kalau akhwat mendapatkan isim setelahnya alif dan tak maftuhah, tak terbuka, atau ini dipastikan jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Begitu pula dengan Fatimah. Kalau Fatimahnya hanya dua, Fatimatani. Tapi kalau Fatimahnya banyak, Fatimatun, ya, Fatimatun atau Fatimatin, oke ya, dikasih alif sebelum tak marbutohnya, kemudian tak marbutohnya dibuka seperti itu. Baik, di sini ada Mbak Zainfida mau mencoba? Boleh Ustazah? Boleh, ya sekarang mana? Oke, yuk. Lihatun, wanita yang solihah satu. Yuk, jadikan dua dulu yuk. Solihatani. Ahsanti atau Solihataini. ahsanti, kemudian dijadikan solihahnya banyak. Solihatun. Ahsanti, kemudian atau Solihatin. ahsanti. Kalau ditambahin alif dan lam berarti As-solihatu. ahsanti atau As-solihati. as-solihati ahsanti. As-solihati baik.
Kemudian imatu, imatu. Yuk, dijadikan banyak. As-so'imatun. Apa? Ulangi lagi. As-so'imatu. Ahsanti. Imatu atau As-so'imati. imati. Ahsanti. Kemudian al-munafiqoti. Orang al-munafiqotu. Oke, perempuan yang munafik berarti Al-munafiqotu. al-munafiqotu atau Al-munafiqoti. al-munafiqoti. Baik, Ahsanti, Ahsanti Mbak Zainfida. Nah, satu lagi mungkin untuk apa namanya sedikit koreksi dalam ilmu tajwid makhraj, qaf itu nggak keluar dari tenggorokan. Jadi kita nggak bisa bilang al-munafiqati, nggak. Al-munafiqoh, ya qo biasa saja. Dia dia adalah keluarnya dari makhraj lidah lisan kita, tapi yang paling mendekati tenggorokan, tapi nggak sampai tenggorokan, itu kof. Nah, masalahnya kalau di Indonesia, kalau kof itu sudah langsung bilang le, padahal tidak ya. Kof itu nggak keluar dari huruf tenggorokan. Yang keluar dari huruf tenggorokan hanya ada 6 saja. Hamzah, ha, ain, ha, kho, ya, dan ghin. Udah, selebihnya dia nggak keluar dari tenggorokan. Nah, dulu saya sebelum ke Kuwait juga kalau kof, lo, padahal enggak ya. Kof, kof, ya. Baik, terima kasih Mbak Zaim Fida. Kemudian, Ya, Ustazah. hmm, oke, kemudian jamak taksir. Tadi kan ada jamak mudzakkar salim, salim itu beraturan. Kemudian ada jamak muannas salim, ya, yang perempuan dan beraturan. Sekarang yang tidak beraturan itu dinamakan jamak taksir. Nah, di sini disebutkan jamak taksir itu tidak memiliki rumus tertentu. Ya, terus gimana dong kalau nggak punya rumus tertentu? Ya, sering-sering mendengarkan percakapan orang Arab atau sering-sering membaca buku Arab, nanti kita akan bisa mengetahui, oh ini loh jamak taksir. Nah, dan mengetahuinya dengan cara simai. Simai itu dengan cara mendengarkan, ya, yakni mendengarkan siapa sih? Mendengarkan perkataan orang Arab. Ya, setelah mendengarkan perkataan orang Arab, terus kalau kita bukan orang Arab di sini, maka caranya ya menghafal, dihafal. Ya, seperti kata masjidun, masjid, satu. Kalau dua masjid mah gampang, tinggal kasih alif dan nun, masjidani atau masjidaini, ya seperti kaidah tadi, musanna tadi. Tapi kalau untuk jamaknya, dia pakai jamak taksir, oke? Nggak pakai jamak mudzakkar salim, enggak, pakai jamak taksir. Masajidu, masajidu, oke? Ini dihafal, masjidun satu, masjidani dua. Kalau banyak, masajidu. Masajid, kalau kita ngomong biasa sih disukunkan masajid, masajid ya, atau masajidu, artinya masjid, masjid. Kitabun, satu kitab, banyak kitab, kutubun. Nah, ini juga dihafal. Kitabun, kutubun. Qaidatun. Qaidatun bisa diartikan kaidah ya, satu kaidah. Kalau kaidah-kaidah, qawaidu ya, qawaidu. Nah, ini bisa dihafalkan. Qawaidu sama ini satu pola dengan masajidu ya. Polanya mengikuti pola fawailu ya, atau mafailu, maaf, mafailu ya, masajidu ya, atau fawailu, qawaidu, satu nih, satu pola, satu pendengaran, masajidu, qawaidu, ini juga dihafal ya. Sabilun artinya jalan, jalan, jamaknya subulun, subulun. Nah, ni'matun artinya kenikmatan, satu, banyak kenikmatan, ni'amun, ni'amun. Baitun satu artinya rumah, jamaknya buyutun. Buyutun. Ya, buyut ya. Kalau kita buyut malah nenek moyang ya, buyut ya. Nah, di sini buyut itu artinya rumah, rumah. Kalau dua cuma ditambahin alif dan nun. Masjidun, masjidani. Kitabun, kitabani. Qaidatun, qaidatani.
Sabilun, sabilani. Ni'matun, ni'matani. Ya kan? Yang ni'matun, ni'matani, ya itu ada hadis Rasulullah ya, ni'matani maghbubun, ya fihi ma katsirun 'indan nas, ya kan? As-sihhatu wal farah, ya dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, ya menggunakan kata ni'matani, ya. Ada dua kenikmatan yang Allah kasihkan kepada kita semuanya, tapi banyak manusia yang melalaikannya, yang mengabaikannya, yaitu nikmat sehat, ya, kemudian nikmat waktu luang, ya. Dari sini ada yang bisa ditanyakan? Jelas ya? Insya Allah ya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina.